Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Iman Nurjana dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dan kuadrat, yang kedua relasi dan fungsi, dan yang ketiga sistem bilangan real. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu relasi, fungsi, dan grafik. Yang pertama, relasi. Apa sih relasi? Relasi dalam matematika adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Ada 3 cara menyajikan relasi. Yang pertama, diagram panah, yang kedua, diagram Cartesius, dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, kita bahas diagram panah. Diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan. Dalam diagram ini, hubungan ditunjukkan dengan adanya panah antara anggota himpunan yang satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan contoh diagram panah. Ada contoh soal, dalam suatu kelas dilakukan pendataan mengenai pilihan menu makanan seblak. Ima memilih menu makanan seblak batagor, Nagita memilih menu makanan seblak tulang, Puji memilih menu makanan seblak ceker, Mayang memilih menu makanan seblak original, Ria Ricis memilih menu makanan seblak bakso dan seblak ceker, Prilly memilih menu makanan seblak sosis. Kemudian kita masukkan ke dalam diagram panah. Himpunan sebelah kiri merupakan anggota dari suatu kelas. Himpunan sebelah kanan merupakan pilihan menu makanan seblak. Kemudian kita pasangkan sesuai dengan yang ada di data. Kemudian cara menyajikan relasi yang kedua yaitu diagram Cartesius. Diagram Cartesius digambarkan dengan dua sumbu vertikal atau sumbu Y dan sumbu horizontal atau sumbu X serta titik potong dari kedua sumbu O, yaitu 0,0 yang menjadi titik pusat dari diagram Cartesius. Berikut contoh diagram Cartesius. Contoh soalnya, diketahui himpunan A adalah 6, 8, 10, 12, dan 14, dan B adalah 2, 3, 5, dan 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, maka kita dapat menggambarkan relasi tersebut menggunakan diagram Cartesius, yaitu seperti tertera pada gambar. Kemudian cara yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Selain menggunakan diagram panah dan diagram Cartesius, relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dalam hal ini, setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendaftar. Contoh soal himpunan pasangan berurutan. Soalnya seperti pada diagram panah ya. Relasi A ke B merupakan relasi memilih menu makanan seblak. Jika relasi tersebut dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, maka diperoleh himpunan pasangan berurutannya adalah Ima seblak batagor, Nagita seblak tulang, Puji seblak ceker, Mayang seblak original, Ria Ricis seblak bakso, dan Prilly seblak sosis. Kita ke sifat-sifat relasi. Sifat relasi ada 4, yaitu refleksif, transitif, simetri, dan antisimetri. Kemudian ada jenis-jenis relasi. Ada relasi antisimetrik, yang kedua relasi simetrik, ada relasi inverse, relasi refleksif, dan relasi transitif. Kemudian pembahasan yang kedua adalah fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap X anggota dari A dipasangkan atau dihubungkan dengan satu dan hanya satu Y anggota dari B. Berikut diberikan fungsi dan bukan fungsi dengan menggunakan diagram panah. Yang pertama merupakan fungsi, yang kedua bukan fungsi karena ada elemen A yang tidak mempunyai kawan, dan yang ketiga juga bukan fungsi karena ada dua elemen A yang memiliki kawan.
Berikutnya, notasi fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan huruf kecil. Misalnya, f adalah fungsi dari A ke B, ditulis f.2 A, kemudian panah B. A disebut domain, daerah asal. B disebut kodomain, atau daerah kawan. Kemudian range atau daerah asal. Jika F memetakan X anggota dari A ke Y anggota dari B, dikatakan Y adalah peta dari X, ditulis F.2 X, kemudian tanda panah Y, atau Y sama dengan Fx. Himpunan Y anggota dari B yang merupakan peta dari X anggota dari A disebut range atau daerah hasil. Di sini terdapat contoh F fungsi dari A ke B. Domainnya adalah A, yaitu cinta, kasih, sayang, dan rindu. Sedangkan kodomainnya adalah yang B, aku, kamu, dia, kita, dan mereka. Range-nya adalah yang B, aku, kamu, dia, dan kita. Berikut sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Yang ketiga, fungsi bijektif. Yang keempat, fungsi komposisi. Pembahasan selanjutnya yaitu grafik. Grafik fungsi sendiri adalah sebuah representasi visual atau penggambaran dari sebuah fungsi pada diagram X, Y. Untuk menggambar sebuah grafik fungsi, cara termudah adalah memasukkan nilai X atau daerah asal pada Fx atau Y daerah kawannya. Berikut merupakan contoh soal grafik. Gambarlah sketsa grafik fungsinya. Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Penyelesaiannya, yang pertama, kita cari titik potong. Titik potong terhadap sumbu Y, otomatis X-nya adalah 0. Kemudian Fx-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Kemudian kita ganti X-nya menjadi 0. Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Kemudian kita dapatkan Y-nya adalah 3. Kemudian kita mendapat satu titik. X-nya 0, Y-nya 3 menjadi 0,3. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X yang otomatis Y adalah 0. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Kemudian kita ganti Y-nya menjadi 0. 0 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Kemudian langkah selanjutnya, untuk mencari nilai X, karena X di atas membentuk persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Kemudian didapat 0 sama dengan dalam kurung X dikurangi 1 dikali dalam kurung X dikurangi 3. Maka X dikurangi 1 sama dengan 0. Negatif 1 pindah ruas menjadi X sama dengan 1. Kemudian yang sebelahnya X dikurangi 3 sama dengan 0. Negatif 3 pindah ruas menjadi X sama dengan 3. Kemudian kita mendapat dua buah titik, yang mana X-nya 1 dan Y-nya 0. Yang sebelahnya X-nya 3 dan Y-nya 0. Kemudian kita cari titik puncaknya. Rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Di mana A merupakan koefisien dari X pangkat 2 dan B merupakan koefisien dari X. Dan selanjutnya nanti akan kita cari C. C-nya adalah konstanta, yaitu 3. Langsung saja, yang pertama itu kita cari D-nya. D-nya maksudnya adalah diskriminan. Rumusnya adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 AC. D sama dengan, kita masukkan, B-nya adalah min 4 dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1, kemudian dikali C, C-nya adalah 3. Kemudian didapatkan 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke rumus titik puncak, di mana min B-nya adalah min 4 dan per 2A, A-nya adalah 1,
Min D-nya adalah 4 per 4A, A-nya adalah 1. Kemudian menjadi 4 per 2, min 4 per 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Min 4 dibagi 4 hasilnya min 1. Jadi puncaknya adalah 2, min 1. Kemudian kita gabungkan atau masukkan titik-titik yang kita dapatkan tadi. Yang pertama kita dapatkan X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian kita dapatkan X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian kita dapatkan X-nya 3, Y-nya 0. Dan terakhir titik puncaknya adalah 2, min 1. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.